kata ulama, mereka itu walaupun aslinya mulia, tapi dalam urusan hukum, syariat dan hudud ataupun pelanggaran-pelanggaran, takdir, maka mereka sama dengan orang lain, tidak ada beda. Bukan berarti gara-gara Habib dia pasti surga, gara-gara Habib dia boleh berjudi, gara-gara Habib dia boleh nyabung ayam. Oh, kau sedap Habib, nyabung ayam dan berdosa, kalau diampunkan sama. Atau kau ada Nabi Muhammad yang nolong kau, mana ada nolong, yang ada diketok Nabi. Kalau kita melihat di media sosial, baik di Facebook ataupun di tempat-tempat yang lain, bakal banyak orang-orang yang membahas seputar tentang habaib, seputar tentang ahlul bait, seputar tentang keturunan Nabi kita Muhammad. Diadu domba kita. Habaib diadu domba dengan kiai, habaib diadu domba dengan pribumi, habaib satu habib dibandingkan dengan 70 kiai. Belum lagi ada orang-orang yang meragukan keturunan Nabi kita Muhammad, sampai-sampai mereka mengatakan perlu tes DNA. Untuk apa kira-kira? Emang habaib digaji? Nah, ini dikatakan nak ngaku, nak dak ngaku terserah orang. Maka dikatakan ini merupakan hal yang banyak terjadi di zaman sekarang. Alhamdulillah, kalau antum dekat dengan ulama, dekat dengan ustadz, dekat dengan majelis ilmu, insya Allah antum sudah terpaham. Oh, ini adu domba, oh ini fitnah, oh ini cuman niat ini dan niat itu. Tapi yang kita kesian ngelihat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang tidak paham ilmu agama, yang jauh dari ilmu, yang jauh dari ulama, yang jauh dari ustadz. Kapan mereka melihat potongan-potongan video tentang habaib, maka otomatis dulu mereka yang cinta dengan habaib langsung benci. Bahkan ada orang yang biasa saja, benci dah, cinta dah, tapi gara-gara melihat fitnah tersebut, melihat potongan-potongan video tersebut, mereka yang aturan biasa saja langsung membenci keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Maka insya Allah kita bakal sedikit membahas tentang keluarga Nabi kita Muhammad ataupun ahlul bait Nabi kita Muhammad. Karena dikatakan untuk mencintai Nabi kita Muhammad kita butuh ilmu. Maka begitu pula mencintai keluarga Nabi kita Muhammad. Orang yang cinta dengan keluarga Nabi Muhammad, orang yang cinta dengan keturunan Nabi kita Muhammad, orang yang cinta dengan habaib dengan ilmu, itu berbeda dengan orang yang cinta dengan habaib dengan cinta yang buta, tanpa berlandaskan dengan ilmu. Maka kita harapkan kita ini cinta dengan keturunan, cinta dengan habaib, cinta dengan dzurriyyah Nabi kita Muhammad, bukan asal-asal cinta. Orang suka kita ngikut suka, orang cinta kita ngikut cinta. Ini mudah-mudahan kita cinta dengan landasan ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Karena kalau orang cuman sekedar cinta saja tanpa ilmu, bakal salah cinta dia. Cinta dia bakal salah. Tapi kalau seandainya dia cinta dengan ilmu, gak bakal salah. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang insya Allah bakal diberikan ilmu, sehingga kita pun mencintai mereka dengan ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Di sini dikatakan fadailu ahlu baiti Rasulillah, keutamaan ahlul bait Nabi kita Muhammad, keluarga Nabi kita Muhammad. Jadi kapan disebut kemuliaan, bukan berarti orang-orang yang bukan keturunan itu hina, bukan. Kadang-kadang kita ini salah. Mentang-mentang dibilang habaib itu mulia, langsung diartikan yang bukan habaib hina, bukan. Bukan seperti itu. Kapan ada satu hal yang mulia, bukan berarti yang lain langsung hina. Kayak naik haji, ada tidak turun haji? Ada kira-kira? Tidak harus ada apa istilah timbal balik. Kapan mulia lawannya hina, tidak harus. Yang satu mulia berarti kalau bukan yang ini berarti hina, bukan. Samalah dengan haji. Kalau haji ada naik haji istilah kita. Kira-kira ada tidak turun haji? Ada kira-kira? Orang yang pergi haji dipanggil haji fulan. Tiba-tiba gara-gara dia berbuat ini langsung turun haji ya. Haji kau kucabut. Haji kau kucabut. Ini tidak ada istilah ada naik, tapi istilah ada yang naik, tidak ada turun. Bukan berarti ini mulia, selain itu hina. Ini insya Allah biar kita paham. Karena kemuliaan itu banyak. Ada yang mulia gara-gara nasab, ada mulia gara-gara akhlak, ada mulia gara-gara karom.
Ada mulia gara-gara ilmu. Ini diantara kemuliaan adalah keturunan ataupun keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan hal ittisalu bihi sallallahu alaihi wasallam wal intisabu ilaihi min a'dhamil mafakhir. Apakah bersambung dengan Nabi kita Muhammad ataupun yang bernasab dengan Nabi kita Muhammad termasuk sesuatu yang mulia, sesuatu yang membanggakan? Maka dikatakan na'am, ya, al-ittisalu bihi sallallahu alaihi wasallam wal intisabu ilaihi min a'dhami wa asyrafil ma'adir. Dikatakan apapun yang sifatnya bersambung dengan Nabi Muhammad, apapun yang sifatnya berhubungan dengan Nabi Muhammad itu mulia. Jadi kalau kita nak belajar tentang habaib, tidak bisa instan. Jadi kalau orang nanya, Ustadz, mulia mana habaib yang mabuk dengan ulama yang ngaji? Tidak bisa kita jawab A, B, tidak bisa. Jawabannya panjang lebar, dipahami dulu dari awal, dari A sampai B sampai Z, baru kita katakan, oh ini lebih mulia ataupun ini tidak. Ini dikatakan al-ittisalu, segala hal yang bersambung, yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad ini menjadi mulia. Ini kunci pertama kita. Jadi apa aja yang berkaitan dengan Nabi Muhammad jadi mulia. Keturunan Nabi kita Muhammad, dia jadi mulia gara-gara dia punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Apa hubungan dia? Dia keturunan Nabi kita Muhammad. Atau orang yang belajar kayak kita, orang yang sering ke majelis, orang yang sering belajar menjadi mulia. Kita ini mulia. Sampai-sampai dikatakan malaikat rela membentangkan sayapnya buat kita. Saya nak nanya, kira-kira kita nih siapa? Sampai-sampai tahan malaikat yang mulia bentangkan sayap buat kita. Kira-kira kita nih kotor apa dah? Kotor, dosa banyak, ya kan? Pelanggaran banyak. Kalau nak dibilang Allah tuh rengam sama kita. Ngapa kita yang macam ini tahan malaikat bentangkan sayap untuk kita? Memang siapa kita? Suci long, dosa banyak, kelebihan tak ada, manfaat untuk orang sangat-sangat sedikit. Ngapa tahan malaikat bentangkan sayap? Soalnya kita mencari ilmu Nabi kita Muhammad. Itu cuma contoh. Kita belajar hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, kita dengarkan ilmu, nanti kita ngamalkan ilmu Nabi Muhammad, kita nyebarkan ilmu ke anak bini kita, nyampaikan ilmu tersebut. Maka gara-gara kita punya hubungan dengan ilmu Nabi Muhammad, kita pun menjadi mulia. Yang aturan tidak pantas dibentangkan sayap sama malaikat, gara-gara kita punya hubungan dengan Nabi kita Muhammad, dalam kurung ilmu Nabi kita Muhammad ada hubungan dengan kita, maka malaikat pun rela untuk membentangkan sayap buat kita. Bahkan dikatakan ikan-ikan yang ada di lautan beristighfar untuk orang-orang yang mempelajari ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Bukan dari keluarga yang bagus, bukan orang yang punya tingkah laku yang bagus, cuman belajar kata. Gara-gara dia belajar, ikan-ikan memuliakan dia. Maka dikatakan apapun yang berittisal ataupun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, apapun itu tidak dibatasi oleh Nabi kita Muhammad, apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad jadi mulia. Kayak Madinah, dulu Madinah kan Yathrib, gara-gara dimasuki sama Nabi kita Muhammad jadi mulia. Kemudian dikatakan kayak sendal Nabi Muhammad yang dibeli di pasar, diobral, sendal yang dilempar-lempar sama penjualnya. Begitu dibeli sama Nabi Muhammad, maka menjadi mulia. Langsung dibuat gambar sama orang, langsung dipegang, jadi gantungan kunci, jadi hiasan dinding di rumah kita. Padahal aslinya cuma sendal yang dilempar-lempar sama si tukang jual sendal di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Gara-gara sendal ini punya kaitan dengan Nabi Muhammad, menjadi mulia. Maka ilmu yang pertama, apapun yang sifatnya berkaitan dengan Nabi Muhammad langsung menjadi mulia. Wal intisabu ilaihi min a'dhami wa asyrafil ma'adir. Dan juga nasab yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad maka menjadi mulia. Sama orang yang bin, saya anaknya si fulan, anaknya si fulan, sampai dia menjadi anaknya Nabi kita Muhammad. Maka keturunan Nabi kita Muhammad ataupun orang yang bernasab dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Kenapa dia mulia? Gara-gara dia berhubungan nasab dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inda dawil uguli wal basair. Mereka ini ada dua. Kan kata ulama, mereka
apapun yang bersambung dengan Nabi Muhammad, orang yang belajar, sendal, barang-barang, kota, apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Dan yang kedua, yang bernasab dengan Nabi Muhammad, mereka berdua ini mulia. Mulia bagi siapa? Zawil ukuli wal basair, bagi orang-orang yang berakal, bagi para ulama yang memahami Al-Quran, memahami hadis. Bagi orang-orang yang berakal, mereka memuliakan dua orang ini. Wal basair, orang-orang yang punya mata hati. Orang-orang, kalau bahasa kita, yang punya hati. Orang-orang yang punya hati, orang-orang yang hati bersih, orang-orang yang hati lembut. Orang yang berakal sama orang-orang yang hati bersih pasti mencintai apa aja yang berhubungan dengan Nabi Muhammad dan mencintai yang bernasab dengan Nabi Muhammad. Tapi yang tidak berilmu tidak bakal. Ngapa orang tuh nenteng-nenteng gambar sendal Nabi? Cuman sendal. Ngapa dia tuh muliakan baju Nabi? Cuman baju. Ngapa dia tuh muliakan rambut Nabi? Cuman rambut. Oranglah mati. Ini bagi orang-orang yang tidak berilmu. Atau orang-orang yang berilmu, dia paham ilmu, tapi hati dia kotor. Banyak dengki, banyak hasud, dakna orang lain mulia. Jangankan orang lain, Nabi Muhammad ya, di mata dia kalau bisa dak ada mulia, sama aja lah kalau bisa di mata orang. Ini bagi orang-orang yang punya hati yang kotor, yang busuk, yang ada iri, yang ada hasud, yang tidak mau dia kalah dari orang lain, maka dia menentang hal itu. Ketika dikatakan sendal nih gara-gara ini punya Nabi jadi mulia, tidak enak dia. Atau dikatakan baju nih dicium-cium sama orang, baju ini dipoto-foto sama orang, gara-gara baju ini pernah dipegang sama Nabi Muhammad. Gara-gara dia punya hati kotor, ngapa kita nak muliakan baju? Cuman barang biasa, cuman dipegang ketak. Maka dikatakan yang cinta caranya dua, orang-orang yang berakal dan orang-orang yang punya hati yang bersih. Maka di zaman sekarang orang-orang yang benci dengan habaib, kalau boleh jujur, kalau kita ngelihat HP itu kadang-kadang, untunglah HP itu mahal. Untunglah duit nih sare nyari, menggampang nyari duit, pecahkan HP itu, ya kan? Kapan nengok HP, kapan nengok Facebook mulai, ya kan? Ada habaib ceramah dipotong-potong sama dia, kan? Dipotong-potong. Dan perlu kita ingat, kuncinya gampang. Kalau berita bohong itu biasa dipotong-potong, apalagi gambarnya dibuat seram sama dia. Ada api-api, ada potongan, diulang-ulang pula. Gampang sebenarnya. Nah, ini dikatakan sebenarnya orang-orang awam itu, orang tuh tahu ini video diedit, tahu sebenarnya. Tapi memang gara-gara hati orang busuk, dipegang sama orang, dibagikan sama orang. Biar orang-orang yang tidak paham menjadi salah paham kan gitu. Sebenarnya orang tuh tahu ini video tidak benar. Apalagi orang-orang yang ngerti masalah apa istilahnya? Media itu, ngerti masalah internet, cara ngedit, cara segala macam, tahu ini video asli, tahu ini potongan, tahu orang. Tapi gara-gara hati yang kotor tadi, mereka menutupi akal yang mereka miliki, seakan-akan memang tidak bagus, walaupun video ini diedit, tapi sebenarnya memang tidak bagus. Nah, ini dikatakan gara-gara dua hal. Orang yang memuliakan dua orang tadi, yang bersambung dengan Nabi Muhammad dan yang bernasab dengan Nabi Muhammad, hanyalah orang-orang yang berakal dan orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Wa anna usulahu wa furu'ahu sallallahu alaihi wasallam asyraful usuli wal furu'. Dikatakan usul dan furu'nya Nabi Muhammad itu merupakan paling mulianya usul dan paling mulianya furu'. Kalau usul ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sampai ke Nabi Adam. Nabi Muhammad ke atas sampai Nabi Adam, maka rantai jorang nih, rantai Nabi ini bin ini, itu dibandingkan dengan yang lain, yang paling mulia yang nih. Karena jelas, Allah tuh kepengen menurunkan Nabi kita Muhammad lewat jalur yang paling bagus, dipilih. Hadis sepanjang, Allah telah memilih bani ini, terpilih ini. Di antara ini bani punya anak, cari anak yang paling bagus. Ini anak punya anak banyak, bagus, dicari yang paling bagus. Itu terus dari Nabi Adam, anak yang paling bagus, cucu yang paling bagus siapa, cicit yang paling bagus siapa, dipilih sama Allah. Sampailah kepada Nabi kita Muhammad. Jadi usul Nabi Muhammad ke atas itu merupakan hal yang paling bagus. Wa furu' ataupun keturunan. Di antara seluruh keturunan,
dikatakan keturunan yang paling bagus adalah keturunan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita bahas beb itu yang di Simpang tuh goyang-goyang kalau malam-malam, misalnya ngebir atau main judi. Jangan nengok dia kata, nah, jangan nengok dia nengoklah secara secara banyak. Kebanyakan habaib itu bagus apa tidak kira-kira? Kebanyakan. Jangan nengok siko dua tuh lah. Jangan, habaib itu banyak. Kalau dilihat, nah, maka dikatakan kebanyakan mereka rata-rata dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit bocoran, kan? Sedikit bocoran. Habaib ini dikatakan ketika orang-orang kepengen menikah dengan habaib, kata mereka, kan? Habaib itu bagus, habaib itu ganteng, tapi kebanyakan habaib itu miskin-miskin. Nah ini dikatakan miskin karena memang rata-rata mereka itu, bukan kita mengatakan 100% bukan, tapi secara garis besar kebanyakan habaib itu tidak terlalu liar dalam berbisnis, tidak terlalu dahsyat dalam kemudorotan ataupun koruptor. Di Indonesia ini koruptor banyak beda. Banyaklah yang bukan habaib, apa yang habaib koruptor. Yang bukan habaib ini contoh biar kita paham. Ini maksud furuknya Nabi kita Muhammad, bawahan Nabi kita Muhammad, keturunan Nabi kita Muhammad ini merupakan keturunan yang paling bagus. Ini perlu kita pahami benar-benar. Keturunan yang paling bagus nih harus kita garis bawahi, bukan 100% bagus. Soalnya jorang tuh bukan Nabi. Kalau ada 1-2 kesalahan itu wajar. Artinya apa? Kalau dilihat secara umum, di total keturunan si fulan dengan keturunan Nabi kita Muhammad, yang paling bertakwa kepada Allah siapa? Kebanyakan keturunan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan habaib kita mendapatkan terus taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Litisoli nasabihim binasabihi, karena bersambungnya nasab mereka dengan nasab Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wartibati hasabihim bihasabihi, dan juga dikatakan hubungan ikatan kekeluargaan mereka dengan keluarga Nabi kita Muhammad. Kurang lebih macam inilah orang-orang yang kepengen, apalagi di zaman sekarang, rata-rata orang-orang di dunia ini lah tahu bahwasanya ada keturunan Nabi kita Muhammad, lah tahu. Media sosial lah luas. Orang-orang Indonesia lah tahu ada keturunan Nabi kita Muhammad, ada habaib, bahkan dikatakan mereka sangat mulia. Nah, dengan banyaknya video-video semacam ini ataupun Facebook ataupun WA yang dibagikan sama orang tentang habaib, ini kurang lebih minimal orang yang menjadi habaib, kapan dia nak berbuat kemungkaran, ada rem dia. Kenapa? Di mata orang kampung, kapan dia berbuat kemungkaran, nanti orang kampung bilang, gila kau nih, masa Habib berjudi, misal, kan? Masa Habib nyabung ayam, nyabung orang. Nah, ini sedikit ada rem, itu perbedaan. Tapi orang yang bukan habaib agak bebas, kan gitu kan? Contoh di kampung kita nih jalan, Kampung Tanjung, Kampung Sawah. Misalkan lagi heboh-hebohnya habaib, misal tiba-tiba ada habaib yang berbuat kezaliman yang besar. Dia membunuh orang, dia berzina, dia berjudi dalam satu malam. Kira-kira ini habaib viral apa tidak? Apalagi dia begamis, apalagi dia besorban. Jangan nengok saya. Apalagi dia begamis, apalagi dia besorban. Kapan ini habaib dibilang mulia sama orang zaman sekarang? Kalau dia bermaksiat langsung heboh, langsung viral. Mungkin kalau boleh jujur dia mengatakan, ngapalah aku jadi habib sare aku nih, tidak bebas, kan gitu. Terus terang aja lah, kita buka kartu di Mentok nih. Di Mentok nih beda dengan kota-kota yang lain. Kalau kota-kota yang lain orang berebut ngaku jadi habib. Tapi kalau di Mentok orang berebut tidak nak ngaku jadi habib. Kau habib kok? Bukan. Ngapa di mata dia? Kalau orang tahu dia habib tidak bebas. Nak negur cewek, malu dia. Nak berjudi, yo, ku masang 50. Berapa masang sekarang? Ku masang 100, malu dia. Ya kan? Nah, ini dikatakan kalau orang tahu dia habaib ada rem. Nah, maka dikatakan mereka itu mulia dengan keturunan karena ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad ittafaqal ulama rahimahumullah ala an-nasadatul asyraf ahsanun nasi unsuran min jihatil aba wal judud.
dikatakan oleh para ulama sepakat bahwasanya sadah ataupun keturunan Nabi kita Muhammad, mereka merupakan bagusnya manusia unsuran, dari segi unsur. Jadi unsur itu aslinya bahasa Arab, unsuron, ain nun sod ro, unsur. Tahu unsur? Ini unsur ini makanan ini apa unsur, misal istilah intisari ataupun poin. Sebenarnya itu tuh aslinya bahasa Arab. Mereka itu menjadi mulia gara-gara unsur, unsur. Jadi gampang macam nih, ada habaib ini mulia bukan gara-gara dia berakhlak bagus, bukan. Ini habaib mulia bukan gara-gara dia berilmu, bukan. Ini habaib jadi mulia gara-gara memang aslinya dia bagus, unsurnya bagus, bibitnya bagus. Jadi mereka itu dibedakan dengan orang lain gara-gara unsur. Tapi untuk masalah ilmu sama dengan yang lain. Masalah akhlak sama dengan yang lain. Kalau dia akhlak bagus di mata orang. Kalau ilmu dia ada, bagus di mata orang. Istilahnya cuma segi nasab. Dari segi asal usul dia ini bagus, berbeda dengan orang lain. Kemudian min jihatil aba, dari segi ayah ataupun keturunan, wal judud ataupun dari segi kakek, ayah bagus, kakek bagus, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa annahum mutasawuna ma'a ghairihim fil ahkami syar'iyyah wal hudud. Ini perlu kita paham. Akan tetapi kata ulama, mereka itu walaupun aslinya mulia, tapi dalam urusan hukum, syariat dan hudud ataupun pelanggaran-pelanggaran, takdir, maka mereka sama dengan orang lain, tidak ada beda. Bukan berarti gara-gara Habib dia pasti surga, gara-gara Habib dia boleh berjudi, gara-gara Habib dia boleh nyabung ayam. Kau sedap Habib, nyabung ayam tidak ada berdosa kalau diampunkan sama. Atau kau ada Nabi Muhammad yang nolong kau, mana ada nolong, yang ada diketok Nabi dia. Yang ada di ketok Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak ada istilah habaib itu tidak ada perlu sholat, soalnya walaupun tidak sembahyang tetap selamat. Kan banyak orang-orang yang nyebarkan video macam tuh. Beb, gimana kalau seandainya ada habaib yang tidak sembahyang, neraka tidak dia tuh? Ini kalau seandainya orang-orang yang salah, dia mengatakan dia punya atuk bagus, dia punya Nabi kita Muhammad, kapan atuk dia minta ampun langsung diampunkan. Jadi pemahaman orang awam, sedap aja jadi Habib, sedap aja jadi keturunan Nabi kita Muhammad, dia bebas bermaksiat, soalnya dia lah punya jaminan. Siapa? Tidak ada orang yang punya jaminan. Maka dikatakan untuk urusan hukum sama. Sembayang, dia sembayang, orang lain juga sembayang. Orang lain tidak sembayang kena gebuk, ini Habib tidak sembayang juga kena gebuk sama malaikat. Tidak ada pandang bulu. Ini orang bayar zakat, maka habaib juga wajib untuk bayar zakat. Ini orang kena hukum seperti ini, kalau tidak semacam ini, maka habaib juga sama. Dari segi hukum mereka sama. Kalau beribadah dapat pahala, kalau bermaksiat tetap mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hudud ataupun hukuman juga sama. Hukuman takzir, seperti misalkan di kerajaan ataupun pemerintahan, sama, pemerintahan kerajaan ada habaib yang mencuri dengan yang bukan habaib mencuri, kira-kira di penjara sama beda di Indonesia nih? Sama, bukan berarti Pak Hakim maaf, janganlah diberi hukuman 7 tahun. Apa? Dini Habib, Habib kata hakim, udah jadilah 2 tahun aja lah, mana ada cerita. Ya kan? Hukuman sama, mau ke pemerintahan, mau kerajaan, sampai sebelum zaman Nabi kita Muhammad, sampai asal di zaman Nabi kita Muhammad, yang namanya hukuman tetap sama antara keturunan dan bukan keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi perlu kita pahami, habaib yang bermaksiat tetap hitungannya dosa. Tidak ada istilah dia lah dapat jaminan, tidak ada istilah dia kalau bermaksiat gampang, ada kakek, ada Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk urusan syafaat bukan hanya habaib, yang bukan habaib pun bisa dibantu sama Nabi kita Muhammad SAW. Mal ayatu wal ahaditsu ad-dalatu ala fadaili ahlil baiti was sihhati intisabihim li jaddihim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat ataupun apa hadis
yang menjadi dalil tentang keutamaan Ahlul Bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasihhati intisabihim, dan sahnya mereka bernasab dengan Nabi Muhammad. Apa dalilnya? Karena zaman sekarang banyak orang mengatakan sesungguhnya di zaman sekarang keturunan Nabi kita Muhammad tuh lah dak dage. Lah hilang di zaman Ubaidillah lah hilang di zaman Sayyidina Ali lah hilang di waktu Karbalah lah, sampai-sampai mereka mengatakan wajib tes DNA bagi yang nak ngaku habaib. Ini dikatakan apakah orang-orang di zaman sekarang masih dikatakan bernasab dengan Nabi kita Muhammad? Maka dikatakan min dzalika qauluhu ta'ala innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Datang ayat Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah ingin menghilangkan daripada kalian kotoran wahai ahlul bait Nabi kita Muhammad, dan menyucikan kalian sesuci-sucinya. Nah, ini secara garis besar ayat ini mengatakan Allah kepengen membersihkan keturunan Nabi kita Muhammad. Jadi kita perlu paham, banyak orang yang salah tentang ayat nih. Bahkan maaf, kurang lebih kalau tidak salah saya, habaib yang tidak berilmu, kadang-kadang mereka pakai ayat ini. Mereka mengatakan kalau kita habaib, kalau kita keturunan, kalau kita berbuat dosa, lah diampunkan sama Allah. Kata dia, bukan kata saya, kata dia tadi, misal kami ini berbuat maksiat tidak apa-apa, soal kami ini kapan berbuat maksiat langsung diampunkan sama Allah. Kata kawan, kau bilang macam itu dari mana? Nih Al-Quran yang bilang. Allah mengatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Allah kepengen menghilangkan kotoran ataupun dosa. Jadi kapan ada ahlul bait yang berdosa, langsung dibersihkan sama Allah. Ada ahlul bait yang berjudi, langsung diampunkan sama Allah, langsung dimaafkan sama Allah. Tidak ada macam tu artinya. Tidak ada macam tu. Soalnya artinya ayat tadi, Allah kepengen membersihkan keturunan Nabi kita Muhammad dengan cara Allah. Membersihkan tadi tidak ada langsung bersih. Nyambung kira-kira? Kayak kita nyuci baju lah. Kita nyuci baju, kira-kira apakah sekali siram langsung bersih baju tadi? Tidak. Direndam dulu satu. Ya kan? Direndam dulu satu, atau pakai air panas 2, atau pakai zat kimia 3, atau yang lebih murah pakai pemutih, atau pakai deterjen yang biasa, atau direndam setengah malam, atau diputar 7 kali ke kanan. Ica-ica. Mana benar itu. Misalkan ada cara-cara. Jadi nyuci baju tadi banyak langkah, 1, 2, 3, 4, sejam, 2 jam. Kadang-kadang baju tadi butuh 2 kali cuci baru dia bersih. Samalah dengan keturunan Nabi kita Muhammad. Kapan dia berbuat kesalahan, kapan dia bermaksiat, kapan dia ngelenceng, memang dia diincar sama Allah. Allah kepengen ini hamba tidak ada terlalu banyak lenceng, langsung dicegah sama Allah. Tapi dicegah sama Allah bukan berarti langsung dibersihkan dosa habis, nol, dah. Tapi digiring sama Allah sikit, dia ingatkan, diberi hukuman sikit sama Allah, kesangkak sikit, ataupun dapat musibah sikit, dibersihkan sikit-sikit. Berarti istilah kalau bahasa kita ini gampang apa? Allah tuh peduli, gitulah. Allah lebih peduli. Kapan ada yang bermaksiat, Allah langsung peduli, Allah sayang sama dia. Gara-gara dia keturunan Nabi kita Muhammad, langsung digiring. Ini kebanyakan mereka dibersihkan sama Allah, bukan artinya langsung diampunkan dosa dah. Sedap benar. Kalau gitu kita dosa sembahyang lagi. Kami Hasan pulang habis nih. Antum yang sembahyang, Ustaz ngapa sembahyang? Oh, kami keturunan. Ada macam tuh. Ada macam tuh. Ini maksud ayat tadi. Kapan ada ahlul bait yang bermasalah, langsung mendapatkan hidayah yang banyak dari Allah. Dia nanti nyesal, nanti dia bertaubat. Kayak ada satu cerita, ada habaib. Ini cerita ini viral. Ada habaib mabuk. Dan ada habaib mabuk. Kurang lebih cerita, kita lupa juga gara-gara jarang mendengar. Dulu waktu di pondok dulu, ada habaib mabuk, tiba-tiba dipukul ataupun dimarah dengan kasar oleh orang lain. Dan dipukul atau dimarahin dengan kasar oleh orang lain, bukan habaib.
Kapan dimarah dengan hal yang tidak wajar, dipukul, tiba-tiba yang mukul tadi malam mimpi Nabi Muhammad. Kan mimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad negor dia, wah suka dia. Nabi Muhammad akhlak bagus, wah suka dia. Dan dia teringat, ya Allah, ini Nabi Muhammad baik sama ku. Ku ingat tadi siang ku mukul cucuk dia, ada perasaan malu. Ujung-ujung Nabi Muhammad bilang, siang tadi tuh yang kau pukul tuh cucukku. Yang kau pukul tadi cucukku. Langsung nangis dia, ya Allah, alangkah malu aku nih. Sampai mukul cucuk Nabi kita Muhammad. Langsung dia minta maaf besok. Besok dia datang, besok dia minta maaf. Habib yang gila tadi, Habib Walihoy namanya. Al-Habibun Walihoy namanya. Ini Habib Walihoy, dia lewat dengan cara dia lah mabok segala macam. Orang tidak benar. Ya kan? Orang dah benar, cuma nama ketak bin sampai Nabi Muhammad, tapi perbuatan tidak bagus. Kapan besok pagi dia macam itulah, orang yang nampar dia, kalau salah saya kiai, dan kiai besar, kiai tadi langsung agak dia, langsung minta maaf, langsung benar-benar istilah kalau bahasa orang Indonesia ini bersujud. Istilah apa ilah? Apa ya? Kayak apa? Bukan nyeruduk, kalau nyeruduk mati orangnya. Pokok benar-benar dia nunduk, jatuhkan lutut ke bawah, bersimpuhlah segala macam. Dia minta maaf, aku tidak tahu kalau kau tuh keturunan Nabi kita Muhammad, kau tuh Habib. Langsung dia bingung, kau tahu dari mana kalau punya Habib? Ya kan? Memang apa kau minta maaf sama ku? Ku kan bermaksiat, wajar dipukul macam tuh. Tadi malam ku mimpi Nabi Muhammad, ku mimpi atuk kau. Kata atuk kau, yang kau pukul tuh cucukku. Kapan dia dengar tadi, langsung dia mendapatkan hidayah dari Allah. Ya Allah, ya kan? Kuni cucuk Nabi, tapi ku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat tadi mengatakan kapan dia berbuat maksiat, kapan dia mabuk, bukan langsung diampunkan, besok mabuk lagi bukan, tapi langsung mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikatakan ayat ini menerangkan mereka mudah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Galal ulama, galuhu ahlul bait yashmulu baitas sukna. Ahlul bait itu kita persingkat ada dua. Jadi ahlul bait itu ada dua. Wa baitun nasab, yang kedua adalah baitun nasab. Fa zaujatuhu alaihi salam ahlul baitis sukna. Ahlul bait itu ada dua, sukna sama nasab. Ahlul bait ada dua, sukna sama nasab. Kalau sukna yang berhubungan dengan Nabi Muhammad di kanan kiri beliau, mau dia istri Nabi Muhammad, kan aturan orang biasa. Istilahnya misal Nabi kawin dengan orang kampung sawah, misal. Ini orang puan cuma orang kampung sawah, bukan orang hebat, bukan keturunan yang besar. Ini cuma orang kampung sawah. Gara-gara dia kawin dengan Nabi Muhammad, langsung predikat dia menjadi ahlul bait. Jadi istri Nabi Muhammad yang tidak ada hubungan darah, gara-gara dia kawin dengan Nabi Muhammad, langsung posisi dia menjadi ahlul bait. Atau kanan kiri Nabi Muhammad, kayak paman ataupun yang lain, itu namanya ahlul bait sukna. Ahlul bait sukna. Yang kedua, ahlul bait nasab. Ahlul bait yang merupakan keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlul bait itu ada dua, asli keturunan sama istri ataupun kerabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dikatakan waqad ja'at al-hadits tadullu ala dzalika minha ma akhrajahu al-Imam Ahmad an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala inna hadhihi al-ayat nazala fin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Fatimah wa Hasan wal Husain radhiyallahu anhum. Ini ayat turun untuk 5 orang. Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan dan Husain. Jadi pendapat tuh banyak. Ada pendapat yang mengatakan ahlul bait itu siapa? Ada ulama mengatakan ahlul bait, yang poin ahlul bait 5, keturunan lain, itu poin kedua. Yang pentola, yang jelas-jelas, tidak ada debat, ya kan? Ada 5. Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan dan Husain. Ini pendapat yang pertama. Ada juga yang mengatakan keluarga Nabi Muhammad itu selain 5 tadi, juga istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang ketiga yang mengatakan bukan derajat 1 2 3 ini bukan, tapi jumlah 1 2 3, bukan tingkatan ranking, bukan. Pendapat ketiga mengatakan keturunan
anak yang tadi, 5 ekor orang tadi, sama istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasaha annahu sallallahu alaihi wasallam ja'ala ala haula'il kisa wa qala Allahumma haula'i ahlu baiti wa khassati adhib anhum ar-rijsi wa tahhirhum tathira. Dikatakan dalam satu doa Nabi kita Muhammad, dulu pernah Nabi kita Muhammad itu membentangkan kisahnya. Jadi pernah mereka itu kumpul. Kapan mereka kumpul berlima, Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan Hussein, diorang berlima tadi. Kapan kumpul? Kapan diorang kumpul langsung sama Nabi Muhammad sorbannya dibentangkan. Langsung dibentangkan, langsung Nabi Muhammad mengatakan, inilah keluargaku. Inilah keluargaku, mudah-mudahan dijauhkan dari kotoran, dibersihkan dari kotoran sebersih-bersih. Maka sunnah bagi kita, kapan kita kumpul dengan keluarga, niru Nabi Muhammad. Nunjukkan sayang kita, sekali-sekali jadilah kan, sekali-sekali kapan mau menepas, tidak ada perlu dipaksa-paksa, kapan ketemu aja lah. Misal kapan kumpul, pas bini ada, anak ke-1, anak ke-2, anak ke-5, pas nih. Kapan kumpul pas, langsung rangkul jorang, tidak apa-apa, ini sunnah Nabi. Inilah keluarga ayah, tidak apa-apa. Atau inilah anak ayah, tidak apa-apa. Nurut Nabi kita Muhammad, inilah keluargaku. Mudah-mudahan kita dijaga sama Allah, mudah-mudahan dapat keberkahan, mudah-mudahan selamat dunia akhirat balak dunia selamat, bara akhirat selamat. Kapan kita berdoa dengan keluarga kecil kita? Ini mengambil sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan wa minal ayatid dalla ala fadlihim, ayat yang menjelaskan tentang keutamaan keluarga Nabi kita Muhammad. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nubtahilu fanaj'al la'natullah 'alal kadhibin. Ini ayat merupakan ayat yang dikenal dengan ayat mubahalah. Jadi singkat cerita ayat ini tentang ada satu kejadian. Jadi waktu itu Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang Nasrani, hei orang-orang Nasrani, eka tuh salah, eka tuh nganggap Isa tuh anak Tuhan, padahal bukan. Isa tuh cuma nabi, Isa tuh nabi sama, Isa tuh nabi kami, Isa tuh nabi kami, eka salah ngatakan Isa tuh anak Tuhan. Kapan Nabi Muhammad mengatakan Isa tuh cuma nabi bukan anak Tuhan, maka orang-orang Nasrani marah semua, jorang marah. Jorang berselisih, jorang ngajak debat. Kau tuh yang salah. Masa Isa cuma dibilang nabi? Isa tuh anak Tuhan. Alhasil berdebat. Berdebat. Istilah Nabi Muhammad meyakini Nabi Muhammad yang benar. Orang Nasrani ngotot. Dia yang benar. Akhirnya kata Nabi Muhammad, yuk kita mubahalah. Ini cerita terakhir. Ya. Yuk kita mubahalah. Kita kan sering dengar mubahalah. Mubahalah Habib Rizik. Mubahalah kiai. Mubahalah yang alim ulama yang lain. Ini mubahalah juga pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad. Jadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Muhammad pernah ngajak orang Nasrani mubahalah. Dia ngajak mubahalah. Kata Nabi Muhammad, kalau eka ada percaya, kita mubahalah aja. Kita mubahalah. Eka panggil anak-anak eka, ku panggil anak-anakku. Eka panggil keluarga eka, ku panggil keluargaku. Itu namanya mubahalah. Tahu mubahalah? Mubahalah ini sumpah pocong. Mubahalah ini sumpah pocong. Mubahalah ini macam nih. Nabi dengan orang Nasrani kumpul. Jadi Nabi ngajak ngajak keluarga, orang Nasrani ngajak keluarga yang debat tadi. Kita kumpul, kita berdoa sama Allah. Siapa yang salah langsung terbakar. Itu namanya mubahalah. Kalau zaman dulu mubahalah itu benar-benar. Jadi kalau kumpul, misal satu orang dengan orang kedua, ya Allah misal, kalau di antara kami ada yang salah, sambarlah dengan petir. Ini kalau mubahalah, langsung turun petir. Itu namanya mubahalah. Jadi ditantang orang sama Nabi, yuk kita mubahalah. Kalau eka meyakini eka yang benar, ku yang benar, yang mana yang benar, kita mubahalah. Macam mana kata orang Nasrani? Kita kumpul. Kau ngumpulkan anak-anak kau, ku ngumpulkan anak-anakku. Kita kumpul, ajak keluarga kita kumpul sekolah lapangan. Kita berdoa. Siapa yang salah, dia bakal terbakar. Berani tidak eka? Kata dia. Emang kapan wahai Rasulullah? Besok, kata Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang Nasrani langsung ngagak pendeta-pendeta, minta pendapat. Wahai pendeta,
itu Nabi Muhammad sok benar. Ngapa? Dia ngajak kami mubahalah. Kata dia, siapa yang salah bakal terbakar. Memang macam mana? Kata Nabi Muhammad, mubahalah. Nanti dulu, kata pendeta. Kita tengok-tengok dulu sejarah. Kami baca-baca kitab dulu. Dibaca-baca kitab sama pendeta tadi. Rupanya kata pendeta, jangan. Ini Nabi, ya kan? Dia kalau ngomong pasti terjadi. Yang salah pasti terbakar. Ya kan? Yang salah pasti terbakar. Dan dikatakan dalam Injil, kata mereka, untuk Nabi kita Muhammad, yang dibakar sama Allah bukan hanya yang mubahalah, tapi semua Nasrani yang ada di dunia ini langsung dibakar sama Allah. Kalau yang mubahalah adalah Nabi Muhammad. Kalau Nabi yang lain enggak. Kalau Nabi yang lain yang salah, yang mati, yang terbakar. Tapi kalau yang mubahalah Nabi Muhammad, semua orang yang enggak tahu menau, yang di Madinah, yang di mana-mana, semua langsung mati. Kalau terjadi. Jadi macam mana wahai pendeta? Kita mundur aja lah, kita ngalah. Akhirnya besok pagi Nabi Muhammad lah ngumpulkan. Kata Nabi Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Nah, ini ketika Nabi Muhammad manggil jorang, menunjukkan mereka ini keturunan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tunggu jorang. Rupanya kapan keluarga Nabi Muhammad nunggu, orang-orang Nasrani datang, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, dengan muka yang enye-enye, kami tidak berani lah, ecek-ecek kami bergurau kemarin. Kalau ikat ngaku itu tuh Nabi, ya sudahlah, lakum dinukum waliyadin, kata dia. Tapi kalau kami dengan cara kami lah, untuk sebagai penebusan kamilah salah dengan mereka, kami bayar jizyah, kami bayar upeti dengan mereka. Jadi kalau zaman dulu tuh orang kafir bayar upeti, zaman sekarang tidak ada lagi. Orang kafir bayar upeti bukan dengan pemerintah, tapi dengan umat Islam. Ini merupakan ayat mubahalah. Ini merupakan salah satu dalil ketika Nabi kita Muhammad memanggil keluarga, itu menunjukkan anak-anak tersebut merupakan keturunan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada riwayat dari Harun ar-Rasyid. Di zaman Harun ar-Rasyid, beliau juga pernah bertanya, apakah ada keturunan Nabi kita Muhammad? Insya Allah kita bakal bahas cerita ini malam Selasa yang akan datang. Karena mempelajari habaib ini tidak ada cukup dengan waktu yang singkat. Butuh waktu yang panjang. Kalau kita belajar singkat, nanti kita salah paham. Kita nganggap habib itu bebas. Nak sembahyang nak dak, enak dia surga pasti. Nak dia berjudi nak dak, enak. Ini bagi orang-orang yang tidak paham. Maka mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bakal memahami cinta yang benar, cinta dengan ilmu kepada keturunan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.